Alhamdulillah kayak tadi jam 1 siang ya. Jadwalnya jam 1, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba pas lagi proses 5 menit anaknya keluar. Jadi cepet banget waktunya karena emang kita kan margin itu maksudnya kita kan ngambil kayak operasi sesar ya. Tapi di sini ada namanya program sesar, namanya sesar ERAX deh kalau nggak salah, kayak baru lah gitu. Jadi itu memang sengaja kayak zero pain gitu. Jadi setelah 3 jam dia udah bisa berdiri segala macam. Mungkin karena emang pakai sistem operasi sesar ERAX itu mungkin makanya cepet. Kayak jadwalnya aja jam 1 kurang lah, kurang 5 atau kurang berapa, bayinya keluar jam 13.03. Jadi nggak nyampe 10 menit udah ngebrojol bayinya. Makanya tapi alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar, bayinya sehat, marginnya juga sehat. Namanya Guzalim Araceli Al-Syakib. Itu sebenarnya margin sih yang nyari ya. Ya jadi nama-nama keturki-turkian lah gitu. Margin sih yang ngerti, kalau gue jujur aja gue nggak kurang begitu ngerti sama arti namanya sih. Cuman karena emang namanya keren, gue suka karena keren, terus belum ada yang pakai namanya gitu. Paling ya kalau gue pribadi sih paling memanggilnya Guzel lah. Guzel ya macam-macam. Kalau dari semuanya sih banyak yang bilang mirip sama gue ya gitu. Dari rambutnya dia tebal, terus hidungnya hidung gue. Jadi ya terus sama muka gue waktu bayi mirip banget gitu. Jadi ya banyak yang bilang itu gue banget sih. Alhamdulillah ya seneng lah mirip. Malah tadi barusan margin itu udah belajar jalan. Makanya itu yang dibilang program sesar ERAX yang baru ya, karena emang baru banget katanya. Dia tuh kayak mengusahakan kayak zero pain, jadi nggak ada rasa sakit. Makanya kayak tadi habis operasi aja kalau nggak salah 2 jam setelah operasi udah boleh makan, boleh minum. Terus tadi barusan margin udah mulai itu sih belajar jalan sih. Ya mudah-mudahan kalau nggak besok lusa lah bisa pulang. Jadi cepet kan. Enggak sih, sampai ke, jadi gini, aku sama Martin kayak bagi-bagi tugas gitu, karena itu kan anaknya cewek, jadi nggak mungkin kayak aku ganti pampers apa segala macam, kecuali urgen yang ada yang tahu. Cuman kayak ganti pampers segala macam mungkin Margin, tapi kalau misalkan jam berapapun itu harus bangun atau gimana, ambil apa, terus bikin susu misalkan contoh ya, aku harus bangun. Jadi bagi tugas. Enggak, gara-garanya kan karena emang kan kita jam 7 pagi itu tadi harus nyampe rumah sakit. Nah sedangkan Margin itu kalau nggak salah 8 jam sebelum 8 jam sebelum operasi dia itu harus makan berat. Nah berarti dia tadi itu dia bangun sekitar jam 3:30, dia harus makan nasi dulu, makan nasi ya, terus habis itu nggak tidur. Jadi ya cuma tidur 4 jam lah, 4 jam. Maka dari tadi di atas sudah kadang lagi tidur tiba-tiba sayang bantuin, oh iya kayak gitu aja sih. Maka tadi belum makan, iya sih. Maka dari tadi belum makan. Maka tadi turun makan kamar sih sebenarnya enggak terlalu, cuman di kamar Ali sama Margin aja sih, karena kan alhamdulillah space-nya kayak cukup luas, jadi kayak naruh box di situ segala macam. Tapi emang ada juga di lantai 2 tuh kayak tempat dia ntar buat main sih, jadi kita bikin kayak ruangan gitu, kayak karpet semua, jadi ntar kalau misalkan main cukup di situ aja, jadi dia nggak kemana-mana. Kemungkinan kayaknya pakai babysitter ya, cuman babysitter itu hanya cukup membantu aja sih. Tapi alhamdulillah banget kebantu banget sama ibu Mardir. Sekarang makanya apa-apa kayak sedikit banyak banget dibantu sama ibu Mardir. Jadi ya sedikit banyak membantu banget lah. Jadi kitanya juga bisa santai. Seneng lah gitu, apalagi tadi pas keluar dari ruang operasi ngeliat bayinya ya terharu lah. Maksudnya di ruang operasi aja gue terharu gitu, kayak kaget gitu ya, tiba-tiba kayak ada suara bayi, gue kayak ini anak gue nih, yakin gitu. Maksudnya gue punya anak juga ya. Dari mamanya Margin cucu pertama, berarti kalau misalkan dari mama aku cucu keempat soalnya kan ada Alena, anaknya Nabila 2, berarti ini 4. Iya, kayak sedih lah, terharu lah, kayak meneteskan air mata lah pasti. Maksudnya gue aja kayak yang orangnya mungkin sedikit cuek gitu, nangis juga ngeliatnya. Terus ngeliat bini juga kan. Iya, gue di dalam ruangan juga, jadi kayak gue nunduk kayak nggak mau lihat-lihat gitu. Gue takutnya kalau misalnya segede gue pingsan, siapa yang mau ngangkut? Kalau sesuai jadwal sih Rabu ya, Rabu. Tapi ya kita nggak tahu ya kan gimana recovery-nya cepat apa enggak. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ternyata besok kata dokter besok boleh pulang. Ya, tapi besok nggak mungkin, soalnya ada beberapa kayak tes buat bayi juga, terus bayi divaksin juga, segala macam. Jadi Rabu lah, mungkin Rabu.
ini masih di posisi yang sama, namun posisi yang sama itu dalam arti berkas perkara itu masih berada di pihak Polres Jakarta Pusat ya, Metro Jakarta Pusat ya. Namun kemarin itu berkas itu memang untuk P18-19-nya sudah dikirimkan yang pertama, namun ketika sudah kembali ke Kejaksaan kembali untuk diteliti, itu masih ada kekurangan dan harus kita kembalikan lagi untuk mendapatkan untuk memenuhi unsur di dalam berkas tersebut begitu, kurang lebih begitu, dan belum kembali lagi ke kejaksaan. Biasanya kalau dalam KUHP itu adanya 14 hari, jadi 14 hari di kita untuk meneliti berkas, begitu juga 14 hari yang berada di kepolisian gitu. Nanti setelah 14 hari itu kita menentukan apakah P21 apa tidak gitu. Waduh, mungkin sekitar 10 hari lah ya, 10 hari lah, tinggal 4 hari lagi untuk menentukan apakah berkas tersebut kembali ke kita apa tidak. Saya untuk saat itu tidak berani berkomentar ya, karena masih kewenangan dari penyidik atau di Polres Pusat ya, Jakarta Pusat. Alhamdulillah hari ini baru aja tadi selesai kegiatan menjadi ada memang kita hari ini program bersama ratusan anak yatim dan ratusan orang juga yang ikut mau jadi ayah dan ibu bersama Ustadz Lukman dan Munzalan. Menurutku pergerakannya positif, jadi waktu itu kita semangat lah buat bikin gerakan ini. Paling enggak kan dalam satu hari anak-anak yatim piatu dan anak-anak penghafal Al-Quran ini bisa ngerasain punya ayah dan ibu dalam satu hari, dan atau bisa ngerasain sesuatu hal yang dia nggak pernah rasain. Misalnya pertama kali jalan-jalan, pertama kali ngelihat taman safari, pertama kali lihat naik mobil bagus, pertama kali mereka punya jajanan, makanan yang banyak, gitu-gitu sih, belanja-belanja. Seneng ya, karena di mobil mereka ngaji, terus dengerin merdu banget, dan itu menenangkan hati sih ya. Iya, jadi aku pengen banget sih, jadi karena dengerin itu kan kayaknya nanti apalagi anakku cewek, pengen juga dia dari kecil udah bisa hafal Al-Quran gitu. Alhamdulillah ya, karena kan semakin dekat kelahiran kan pasti kita semakin ini juga ya, semakin mendekatkan ke pergerakan-pergerakan yang positif gitu. Karena si bayi ini ngerasa kan, jadi ketika dengerin orang-orang baca Quran, ketika dengerin pengajian yang baik, dia akan tenang gitu. Ya namanya bumil ya, dimana aja pelor ya, nempel molor. Jadi tapi dia seneng banget sih hari ini juga bisa ketemu sama anak-anak itu dan bisa bercengkrama, bisa tanya-tanya, bisa banyak belajar juga lah dari mereka. Seneng sih dia, seneng banget dia, malah pengen ngadain pengajian lah sering-sering di rumah gitu biar dapetin ketenangan jiwa yang lebih baik lah. Mungkin aja bahkan nggak harus 7 bulanan, tiap bulan aja kan bisa pengajian. Tapi kapan gitu untuk 7 bulanan? Oh belum tahu. 7 bulanannya kan masih sebulanan lagi ya. Itu tiba-tiba out of the blue, benar-benar Vincent nggak nyangka. Pokoknya Vincent di kamar, tiba-tiba El masuk. Terus dia ngomong, Uncle, dia panggil aku awalnya Uncle kan. Uncle, can I talk with you? Oh ya, yeah. What's up? Ada apa? Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gugup-gugup gitu, kayak is it okay if I call you my dad? Wah, pas dia ngomong gitu udah nggak bisa tahan air mata lagi kan. Di situ aku langsung nangis. Apapun yang membuat kamu bahagia dan seneng, and asal itu juga dari tulus hatimu. Jadi ya udah nggak apa-apa, if you wanna call me dad. Ya bangga aja bisa menjadi seorang ayah dan juga suami sekaligus gitu loh.
sebagai temen nggak sulit. Tapi kalau mau dibilang deketin untuk menjadi sosok ayah, disitu aku bisa bilang sulit. Karena kenapa? Aku nggak mau kasih harapan palsu, terutama. Karena yang aku lihat anaknya emang lecet. L ini yang kita semua tahu pernah terluka. Jadi yang Vincent pribadi lihat, dia itu masih trauma. Karena ditinggalin sama sosok ayah kan dulu. Walaupun masalahnya antara kedua pihak orang dewasa itu, kan anak nggak tahu apa-apa. Dari situ kan bisa lihat, oh El mungkin dianya masih trauma, jadi aku nggak mau terlalu kayak menjadi sosok ayahnya langsung. Aku lebih ke sahabatnya, kayak gitu. Aku udah cinta mati sama dia. Itu juga El Barak itu udah motivasi saya untuk bangun pagi, cari duit, kerja, usaha. Karena gimana pun Vincent mau El itu satu, terutama sembuh. Kedua, aku mau El tuh hidup a very good life. Aku pengen dia hidup tenang sekarang. Kayak maksud Vincent tuh tenang kayak dalam keluarga yang harmonis, yang ada ibu, bapak, anak. Ya pokoknya kalau anak-anak cowok zaman sekarang ya apalagi main sinetron nanti dijodohin sama ini, nanti sinetronnya beda lagi. Jadi banyak itu ya fanbase ya. Jadi kalau saya sih ngeliatnya lucu. Jadi kalau Verrell tuh yang paling penting sih aku yakin jodohnya juga pasti akan hadir. Cuma aku sebagai ibu selalu doain yang terbaik buat Verrell, Atala, apalagi Fania ya. Soal jodoh kan kita nggak bisa mengintervensi, tapi bisa mendoakan tuh ya sangat bisa. Ya pokoknya kalau pesen aku nikah itu paling nggak mereka udah selesaiin kuliah S1 lah. Karena itu janji mereka sih kepada saya, karena kan kalau mereka mungkin secara finance udah stable, tapi kan mereka akan jadi seorang bapak. Nah nanti kalau mereka nyuruh anak-anaknya sekolah, mereka juga harus contohin kan. Jadi itu yang aku selalu ingetin sih soal kuliah lah gitu. Jadi kalau merit pun ya harus kuliahnya udah selesai lah. Kalau saya sih dengan zaman yang sekarang ya kalau nasehatin anak itu kita nggak bisa terlalu cerewet kayaknya ya. Semakin saya cerewet nggak usah yang soal itu deh, soal sekolah lah gitu. Yang dari dulu tuh Verrell harus kuliah, yang ada dia malah defensif. Jadi lebih baik jadi orang tua tuh kita kasih contoh aja gitu. Jadi kayak saya mencontohkan, kadang Verrell pernah ngomong waktu saya di DPR sekalipun, mama masa 2 periode mobilnya baru lunas, kayak gitu-gitu saya contohin. Karena saya nggak mau hidup tuh terlalu duniawi. Justru saya sebagai anggota DPR saya melihat banyak banget masyarakat yang di perdesaan tuh hidup lebih susah. Jadi kalau tiba-tiba saya beli barang branded kayaknya nggak fair gitu. Lebih baik saya lebih mengajarkan diri saya untuk kalaupun ada lebih baik sedekah atau ya mencoba tidak terlalu keduniawian. Itu memang harus kita latih ya. Nah itu jadi kalau saya mencontohkan gitu, insya Allah Verrell juga bisa melihat gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.